Tuhan setiap biji mataku, karena begitu besar kasih-Mu terhadap setiap kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur betapa kami bangga memiliki Engkau, satu pribadi yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, bahwa setiap kami Tuhan boleh untuk alami perjumpaan pribadi dengan Engkau, supaya di mana hidup kami boleh mengalami perubahan demi perubahan, dan kami boleh masuk lebih dalam, lebih lagi Tuhan, untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Mampukan setiap kami untuk boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu, dan tidak ada satu kuasa apapun Tuhan yang dapat mencuri akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, karena hanya Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Urapi akan bibir mulut hamba-Mu, mampukanlah hamba-Mu ini, biarlah dengan kata-kata yang sederhana itu boleh dimengerti akan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, dan mampukan hamba lebih lagi dengan pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam tahun 2026 dan sudah masuk di bulan 2, dan tidak terasa lagi sebentar lagi Imlek ya. Wah, ini kalau bagi Imlek itu wah, pasti pikiran kita angpo-angpo lain. Oke. Setiap daripada kita pasti ingin diberkati. Dan saya mau membahas satu tema tentang hidup yang diberkati. Ini semua hal pasti disukai orang. Tidak ada setiap daripada kita yang tidak ingin hidupnya diberkati, saudara. Bapa di surga pun sangat ingin sekali kita sebagai anak-anaknya diberkati. Kalau Bapa di dunia aja tahu bagaimana memberi yang baik, terlebih lagi Bapa yang di surga. Setiap anak yang diberkati itu suatu kerinduan dari seorang Bapa. Seorang Bapa tidak ada yang tidak mau melihat anaknya tidak diberkati. Kalau kita punya anak aja, pingin anak kita berhasil, betul ya? Pingin anak kita sukses, pingin anak kita ini diberkati, apalagi Tuhan. Nah, dan orang yang diberkati Tuhan itu bukan berbicara tentang materi, ya, bukan berbicara apa berkat yang kelihatan di depan mata. Yang namanya berkat Tuhan itu mencangkup semuanya, baik secara materi, jasmani, baik secara apa yang dilihat oleh mata. Tetapi ada lebih dari itu, berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu lebih dari itu, dari materi, dari jasmani, dari semua apa yang terlihat oleh mata. Kita lihat di Bilangan 6 ayat 24. Bilangan 6 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang pertama, berkat pelindungan. Berkat pelindungan ini bukan berkat yang bisa dilihat secara mata. Dan berkat pelindungan bukan berarti kita ini tidak pernah mengalami yang namanya masalah. Bukan yang namanya kita tidak pernah sakit. Masalah pasti ada, namanya orang masih hidup di dunia. Kecuali kalau sudah death, nah itu nggak ada masalah. Nah, berkat pelindungan yang dimaksud seperti ini ya saudara. Saat dimana kita mengalami suatu kondisi, masalah, proses ataupun sakit, di situ Tuhan memberikan penjagaannya. Di situ Tuhan melindungi akan setiap kita, supaya waktu di tengah-tengah kita mengalami suatu penderitaan, iman kita ini dijaga. Supaya iman kita ini tidak goyah dan tidak menjadi mudah kecewa dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya setiap daripada kita, kalau kita punya masalah, kita masih punya pergumulan, tapi kita masih percaya pada Tuhan, kita masih bisa nyembah Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, itu semua karena perlindungan Tuhan. Amin. Salah satu contoh yang saya ambil adalah Ayub. Ya, Ayub itu tahu, ya,
bahwa di mana dia mengalami satu kondisi yang di mana dia tidak mengerti. Tapi karena pelindungan, berkat pelindungan Tuhan untuk Ayub, sehingga sekalipun Ayub mengalami sakit dan penderitaan, Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tetap menjaga akan kesalehannya kepada Tuhan, sehingga Ayub tidak berdosa pada perkataannya. Ini yang Tuhan berikan, berkat pelindungan. Iblis senang kalau kita sakit, kita mengalami suatu penderitaan, tapi tujuan yang terutama itu bukan sakitnya kita, bukan penderitaannya kita. Tujuan iblis itu supaya kita hilang iman. Hilang iman kita kepada Tuhan. Kalau kita hilang iman kepada Tuhan, maka di situ kita tidak mendapat sesuatu yang namanya kemenangan dan mujizat Tuhan. Karena iblis tahu dengan iman kita percaya di dalam hati dan kita memperkatakan perkataan iman, di situ ada kuasa Tuhan yang bisa mendatangkan mujizat. Dan iblis gak mau kita punya iman. Karena Yesus berkata kan, kita lihat ya, di Matius 17 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, iblis tahu hal ini. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita ini punya kuasa untuk memerintahkan. Kita lihat lagi di Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, iblis ingin kita ini gugur di dalam iman kita. Sebab itu butuhnya suatu berkat pelindungan agar di mana kita ini dilindungi, dijagai supaya iman kita tidak mudah diambil oleh si jahat. Karena Yesus berkata di dalam firman-Nya, berkata 2 kali ya, waktu dimana Yesus datang yang kedua kalinya, yang ditanya itu apa? Adakah kudapatkan iman di bumi? Bukan tanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, tidak. Tapi adakah kudapatkan iman di bumi? Ini yang Tuhan berikan suatu berkat. Ya, jadi kalau kita adalah orang-orang yang diberkati, jangan memandang, oh orang ini diberkati, punya rumah, punya tanah, mungkin berpuluh-puluh hektar. Tidak. Berkat Tuhan itu lebih dari itu, termasuk berkat, salah satunya berkat pelindungan. Amin, saudara. Memang kemalangan orang benar itu banyak, ya. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Memang kita sebagai orang benar, kemalangan itu banyak, gak akan pernah luput dengan yang namanya proses dan masalah. Tapi waktu Tuhan mendapatkan iman kita yang tetap terjaga, maka kemalangan kita itu gak ada apa-apanya. Karena Tuhan yang melepaskan itu semua daripada kita. Berkat yang kedua, Bilangan 6 ayat 25. Kita balik ya, kembali di Bilangan 6 ayat 25. Ini kan ayat yang seringkali dibacakan setiap kali doa berkat, betul ya? Tapi kita nggak paham akan berkat ini. Bilangan 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, ayat tersebut ini berbicara tentang berkat pimpinan, tuntunan Tuhan yang menyinari, istilahnya menerangi setiap perjalanan hidup kita. Jadi waktu kita menjalani suatu kehidupan, di situ ada Tuhan yang menyinari langkah-langkah kita. Dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Sehingga kita ini beroleh suatu pimpinan yang Tuhan janjikan sampai pada tiba apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita sangat butuh yang namanya berkat pimpinan dan tuntunan. Tanpa berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan, kita ini sama seperti orang buta, nggak tahu arah langkah jalan kaki kita. Abraham, saya ambil salah satu contoh Abraham. Ya. Waktu Abraham diperintahkan oleh Tuhan meninggalkan negeri sanak saudaranya, Abraham taat. Tetapi Abraham tidak tahu kemana arah tujuannya. Tetapi karena Abraham punya iman, percaya kepada Tuhan, Abraham mau melangkah. Dan di situ Abraham mendapat pimpinan dari Tuhan. Berkat pimpinan yang Abraham dapatkan. Karena setiap perjalanan Abraham itu selalu ada penyataan Tuhan yang menyertai Abraham dengan menyinari akan Abraham, dengan memberikan kasih karunia-Nya. Ini berkat yang perlu untuk kita peroleh. Bukan hanya sekedar berkat akan materi. Tuhan memberikan berkat, ya, dimana bukan hanya Abraham saja, tetapi juga bangsa Israel. Ya, kita tahu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, bangsa Israel ini dituntun oleh Musa. Dan bangsa Israel juga nggak tahu nih tujuannya kemana, arah-arahnya ke tanah Kanaan. Mereka nggak tahu. Tetapi lihat, karena berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dalam menyinari wajahnya dengan pimpinan tuntunan, sehingga di mana bangsa Israel ini berjalan selalu ada penyataan Tuhan yang berupa tiang awan dan tiang api. Bayangkan saudara, kalau bangsa Israel nggak dituntun oleh Tuhan, nggak ada tiang awan, tiang api, apa jadinya? Jadi berkat ini yang kita perlukan, yang lebih dari sebuah materi. Tuhan memberikan itu, ya, bukan hanya sekedar pimpinannya, tapi karena kasih karunia-Nya yang Tuhan limpahkan atas kita, yang sehingga dimana kita yang selayaknya tidak menerima apa-apa karena kasih karunia-Nya, kita bisa menerima sesuatu yang lebih daripada yang kita minta daripadanya. Berkat yang ketiga, Bilangan 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan, Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat damai sejahtera itu Tuhan berikan, saudara. Apa sih artinya punya segala sesuatunya kalau nggak ada damai sejahtera? Kalau seharian kita semalaman nggak bisa tidur, itu rasanya sangat mengganggu sekali, sangat nggak nyaman sekali. Justru karena ada damai sejahtera, ya, kita walaupun ya punya masalah tetap bisa tidur nyenyak. Wah, itu anugerah luar biasa loh. Ada seorang jemaat, barusan saya melayani di kota Probolinggo, ya. Mereka cerita suami istri, mereka punya anak, ya. Anaknya itu menghabiskan semua tabungan orang tuanya, sampai mobil orang tuanya ikut terjual, wes entek-entekan. Dan mereka cerita, tapi aneh-aneh loh, cie ya, wes kalau tabungan hilang kabeh, tapi kita kok rasanya kok lepas loh, kok gono masalah. Tidur sik iso tidur nyenyak, sik ketok aneh, ya nggak ada apa-apa. Mas, kalau itu bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan Tuhan yang taruh damai sejahteranya di hati kami. Mas, saya cuma dengar, oh
Tuhan itu luar biasa ya kalau kasih berkat ini. Walaupun mereka secara materi habis, terus mereka cerita ditagih juga utang, ya kita bayar nyicil kita, tapi Tuhan itu membuat hati kita ini tenang gitu. Ya pas waktu dicicil ditagih ya kita ada uang bisa nyicil. Nah, didatengin debt collector, ya rasanya kayak Tuhan kayak kayak meliputi, sehingga hati mereka tuh nggak ada rasa kayak ketakutan yang gimana gitu loh. Ini berkat ini sangat penting loh, yang sangat perlu untuk kita dapatkan daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, itu adalah berkat perkenanan Tuhan, ya. Berkat perkenanan Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa, di mana manusia itu pada awalnya waktu manusia ada di dalam dosa, manusia itu tidak mendapatkan perkenanan, sehingga di mana manusia tidak bisa berhadapan langsung kepada Bapa, ya. Bapa enggak mau menghadapkan wajahnya kepada setiap kita waktu kita dalam keadaan dosa. Tapi karena ada perkenanan, maka Yesus lahir, dan di situ Yesus menjadi suatu jembatan sehingga kita beroleh perkenanan sehingga Bapa mau menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, sehingga kita tidak lagi doa lewat perantaran, tapi kita langsung datang bisa menghadap kepada Bapa di surga. Ini berkat perkenanan. Berkat perkenanan yang Tuhan menghadapkan wajahnya dengan memberikan damai sejahtera. Orang yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya itu pasti dalam damai sejahtera. Dan berkat damai sejahtera adalah jauh lebih dari sekedar berkat jasmani. Kita akan mendapatkan 3 hal ini, ya, berkat perlindungan agar dimana kita tetap bisa memiliki iman percaya kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan dan keadaan. Yang kedua, kita mendapat berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan, ya, karena Tuhan yang menyinari setiap langkah kita sehingga kita akan mampu berjalan sampai kita tiba pada suatu janji Tuhan. Berkat di mana Tuhan itu memberikan perkenanannya, menghadapkan wajahnya, dan memberikan damai sejahtera. Berkat ini melebihi daripada berkat jasmani. Dan kita sebagai yang diberkati, jika kita ingin mendapatkan berkat-berkat itu, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bagaimana sih? Sebenarnya berkat itu sudah Tuhan siapkan loh buat setiap kita. Karena Tuhan itu paling suka memberkati. Tuhan gak suka mengambil, mencuri, itu bukan kerjaan Tuhan. Itu kerja dari sang pencuri, yang mencuri, membinasakan, ya, menghancurkan, mengambil, membinasakan apa aja lah, itu kerjaan sang pencuri. Tapi Tuhan tidak, karena Dia adalah Bapa pribadi yang sangat baik. Tapi kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan mau. Yang pertama, pribadi yang bagaimana supaya kita menjadi yang diberkati Tuhan? Pertama, pribadi yang takut akan Tuhan. Banyak di antara setiap kita begitu mencintai pekerjaan Tuhan, tetapi sedikit yang takut akan Tuhan. Orang yang mencintai pekerjaan Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Setuju ya saudara? Ya. Karena banyak sekali orang bisa melayani, tapi sorry kata, kelakuannya benar-benar tidak menunjukkan orang yang hidup takut akan Tuhan. Kuncinya adalah orang menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita lihat kembali di Mazmur 115 ayat 13. Demikian firman Tuhan, memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan itu memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Gak peduli kau dalam yang kecil maupun yang besar. Orang yang takut akan Tuhan itu berbicara gini, kita mau berjalan pada kehendak Tuhan. Bukan hanya kita mau berjalan menurut kehendaknya,
tapi kita mau menuruti perintah-perintah daripada firman-Nya. Dan orang yang takut akan Tuhan, pasti mereka tidak kompromi dengan dosa, muak dan tidak suka dengan yang namanya dosa. Berani tampil beda, punya kemauan dan keberanian untuk meninggalkan semua yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang mau tunduk dan taat penuh pada apa yang menjadi perintahnya. Bukan lagi egonya, bukan keangkuhannya yang lagi memimpin, tapi firman Tuhan yang memimpin hidupnya. Ini pribadi yang takut akan Tuhan. Ulangan 11 ayat 22. Saya langsung loncat di ayat 27. Waktu itu ada di hadapan antara berkat sama kutuk. Nah, kalau orang yang ingin mendapat berkat, maka sebab jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan dan dengan berpaut kepadanya. Syaratnya apa? Berpegang pada perintahnya, mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut padanya. Ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ayat 27, loncat di ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau Tuhan punya perintah, kita harus mau mendengarkan dan melakukannya, menghidupinya. Karena perintah Tuhan memang tidak nyaman secara daging kita, tapi baik untuk keadaan kita, untuk kedepannya juga. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti mencangkup kehidupannya, sangat mau melekat, senantiasa melekat, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, menjauhkan diri dan benci kepada dosa, dan memiliki sikap hati yang benar, saudara. Sikap hati yang benar ini yang gimana sih? Yang gak kelihatan manusia. Sikap hati yang tulus, yang murni, ya, yang tidak culas, yang tidak menyimpan kebohongan, yang tidak menyimpan segala trik-trik akal-akal bulus. Nah, hati-hati saudara, yang punya akal-akal bulus, tobat saudara, ya. Kelihatannya manusia nggak tahu kau punya akal-akal bulus, tapi Tuhan itu tahu. Kalau engkau punya suatu pribadi yang punya akal-akal bulus, merugikan orang tapi untuk mengambil keuntungan sendiri, itu hati-hati. Berarti engkau bukan pribadi yang takut akan. Kadang suami saya ngomong ini, jadi orang kamu itu jangan terlalu polos tadi. Kalau polos itu ya pasti kamu malah diajar. Saya bilang, kau sudah gak apa-apa, wis enak polos, dicintai Tuhan. Suami saya, ya tapi aku khawatir kamu terlalu polos itu nanti gampang dibujui. Mas, ya ngerti, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berkat. Baru saja teman saya satu gereja kena tipu, saudara. Kena tipu lewat HP, ya. Ada telepon di WA, suaranya persis kayak temannya. Kena tipu 10 juta. Terus saya bilang, saya pernah kok ditelepon, terus berkali-kali. Waktu pas bangun tidur itu ya, pas telepon bunyi, kan saya ngantuk-ngantuk, ya nerawang-nerawang jawabnya. Tapi juga kena tipu, nah ini pelindungan Tuhan, saudara. Saya bilang, hah? Ya, nerawang-nerawang suaranya itu ya persis kayak suara yang saya kenal gitu loh. Tapi gak ketipu berkali-kali. Pas ada kayak masuk pengiriman kayak pakai CNT, itu masuk di WA suami saya. Nah, suami saya itu ketik hampir dikit ya kena.
Pas ini ada kiriman JNT atas nama mamanya dia. Nah, dia percaya, tolong ya apa gini-gini, mau di langsung gitulah ya. Terus saya bilang, kok bentar, Pas, apa nih? Jangan, mamamu dulu gak pernah pesen-pesen kayak lewat Shopee, Tokopedia pakai JNT, gak ngerti mamamu. Pas, oh iya, Pas, iya, ini penipuan. Iya, ini penipuan. Saya ngomong sama suami saya, Koko, tapi pikir kamu kan bilang aku sih polos, tapi kok aku sih pintar ya. Ini bercanda saudara. Kenapa? Karena kalau kita hidup menjadi pribadi yang pure, yang tulus, yang gak ada akal-akalan, itu Tuhan selalu jaga, melindungi saudara. Amin. Terus suami saya guyung, iya, aku sing sekolah sarjana hampir titik ya nih ya. Pas, iya, Pas, saya wes enak jadi orang tulus ya, wes gak usah apa kayak terikir lah kok, kayak politik wes kayak jadi anak kecil lah, nanti Tuhan itu tambah melindungi. Pas sampai saya tahu. Kadang saya sama suami saya itu sering bercanda dalam hal seperti ini. Nah, jadi kita ini harus punya pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita benci dengan perbuatan dosa, bukan hanya kita punya keberanian untuk menolak semua hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, bukan hanya kita sekedar taat dalam melakukan perintah dan kehendaknya, tapi kita juga harus punya hati yang benar. Ya, karena yang Tuhan lihat itu hati. Kalau engkau dapatkan hati yang benar, hati yang tulus, hati yang pure, wes gak usah pakai akal-akalan, trik-trikian, wes sudah stop. Kecurangan apapun itu tidak perlu saudara. Kalau engkau ingin diberkati, gak usah pakai main tipu sana sini. Justru tipu sana sini, berkatmu itu sedikit demi sedikit akan dimakan belalang. Kelihatannya enak ya kerja tipu sana sini, duit hasilnya pakai, tapi nanti ada waktunya cepat juga habis. Lebih baik jalan pelan, merangkak naik ke tangga tapi sampai pada tujuan, daripada cepat naik tangga setelah itu cepat jatuh nih pulang. Melendi, jatuh langsung geluduk-geluduk, kerosok kepalanya. Kita buka ya Mazmur 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, dahulu aku muda, ini hal yang disaksikan oleh Daud. Waktu dia muda, bahkan sampai dia tua, dia melihat orang benar itu tidak akan dibiarkan sampai meminta-minta anak cucunya. Jadi ayo kita menjadi orang-orang yang benar, pribadi yang takut akan Tuhan. Karena yang kita kejar itu adalah kekekalan, bukan hidup di dunia yang sementara. Pribadi yang kedua, seperti apa? Pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau supaya kita menjadi yang diberkati? Kita kembali di Bilangan 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan, Bilangan 6 ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Di sini Tuhan mau kita menjadi pribadi yang meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Seringkali kita lupa tidak meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Banyak di antara kita anak-anak Tuhan lebih meletakkan
suami kita, anak kita, hobi kita, atau apapun lebih di atas dari Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang meletakkan nama Tuhan di atas segalanya, kita harus hidup fokus. Kalau waktunya doa, ya doa. Jangan mau digeser. Waktunya ibadah, ya ibadah. Nggak usah bingung. Tokoku nanti tak tutup, rugi loh. Kalau kita punya pikiran seperti itu, berarti kita tidak meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Saya dulu pernah asik-asik hidup dalam hadirat Tuhan ya, baca firman, doa, was. Waktu itu saya lagi asik-asiknya senang hadirat Tuhan, dan saya punya jam-jam doa ya. Terus suatu ketika ada yang udah mah bendio doamu, saya diuyak-uyak gitu ya, untuk supaya berhenti doa. Gara-gara ada seorang empu yang sayang sama aku, kalau empu saya datang terus saya deketin gitu, pasti dompetnya keluar uang buat saya. Nah, secara daging kan enak, betul ya? Tapi saya nggak mau, karena saya mau meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Artinya itu kita mau mengakui Dia itu lebih dari apapun, menempatkan Dia yang di depan. Jangan, wes Tuhan kamu di belakang naik, aku tak nang depan naik. Tapi kalau masalah baru Tuhan di nang depan loh. Ini salah saudara. Bukan kebanyakan di antara kita seperti itu. Jadilah pribadi yang meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Karena di Matius 6, ya, Matius 6 ayat 33, ini ayat terkenal. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kalau sudah waktunya ibadah, sudah, jangan mau digeser untuk yang lainnya. Seringkali kita ini tergoda, betul ya? Waktunya ibadah, tergoda dengan suatu hal. Loh, ini cuan-cuanan rek, wah, kayak aku lepas ini gak dapat. Sehingga kita menyisihkan jam ibadah kita kepada Tuhan hanya untuk cuan-cuanan. Padahal kalau kita melepas itu cuan-cuanan, lebih mendahulukan Tuhan, saya percaya cuanmu yang mungkin kau lepas, mungkin 10.000 atau 1 juta, Tuhan bisa kasih lebih dari itu, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadilah pribadi yang meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Jangan buat Tuhan Allahmu itu cemburu dengan kau memperhalakan segala sesuatu yang menggantikan, menggeserkan akan posisi Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, pribadi yang bagaimana yang Tuhan mau? Amsal 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Yang ketiga adalah Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rajin. Tuhan gak suka orang yang malas. Percuma engkau banyak doa, mungkin diborong Senin sampai Minggu, jalan-jalan, ya, bukan jalan-jalan nang mall, jalan-jalan nang gereja di sana sini ya. Terus percuma engkau rajin dalam hal pelayananmu, tapi kau malas. Engkau tidak menjadi suatu pribadi yang Tuhan mau, maka berkat itu akan jauh dari engkau. Justru kemiskinan yang akan menghampiri. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasaannya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbuh dan kekurangan seperti orang bersenjata. Tuhan itu benci orang yang malas. Kenapa? Karena kemalasan itu merupakan salah satu dosa. Kelihatannya, mosok saya malas itu dosa. Dosa. Tertulis di dalam firman Tuhan bahwa kemalasan itu dosa. Kenapa? Dikatakan kalau menurut kebenaran firman Tuhan, malas itu adalah dosa karena sikap malas itu bertentangan dengan suatu tanggung jawab, suatu hikmat, dan suatu kerja yang Tuhan maui. Ingat, waktu dimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam diberi tanggung jawab, betul ya? Memberi nama binatang demi binatang, supaya Abraham punya kerjaan, gak malas, punya tanggung jawab. Nah kalau kita jadi malas mau doa jengking, jangan harap berkat itu turun. Jangan punya mental peminta, jangan punya mental pengemis. Selama engkau diberi kekuatan, percayalah di situ Tuhan juga memberikan potensi dan talenta buat kita. Amin. Beda loh, orang malas sama orang yang tidak mampu bekerja. Saya melihat banyak orang yang cacat kekurangan fisik ya. Waktu itu Tuhan menyuruh saya untuk berbagi berkat, kumpul-kumpul sama orang-orang yang stabilitas ya. Ada yang gak ada kaki, gak ada kaki, gak ada tangan ya, gak bisa melihat. Tapi saya melihat mereka tetap kerja, walaupun mereka buta, kerja mijet saudara ya. Gak punya kaki, masih bisa itu sepeda motoran, motornya didesain ngangkat barang apa. Aduh, saya sampai salut, sampai ada tim saya bilang, Cece, aduh salut ya Cece. Iya salut aku. Padahal ya kalau kita jumpa ya Cece, banyak yuk anak Tuhan yuk sehat-sehat, buger-buger, kok males gak gelem kerja. Mau ya apa? Minta belas kasih dari saudara-saudara seiman atau dari gereja. Pas saya cuma iya sih, betul. Padahal orang-orang ini bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka dari seberang waktu saya memberkati, tapi saya lihat kemauannya, rajinnya luar biasa. Waktu saya melihat itu, kadang kalau saya lihat ada anak Tuhan yang males tapi sehat bugar, isin aku. Kenapa isin? Namun saya itu sebagian dari menyampaikan firman Tuhan, terus anak Tuhan seperti itu rasanya yo, isin saya. Aduh Tuhan. Karena saya pernah ya, ada suatu di mana saya mungkin pernah cerita di sini. Saya dulu pernah menyokong setiap hari ya, kirim masakan ya. Bukan hanya masakan, kadang saya kasih beras apa. Lalu tiba-tiba Tuhan itu bicara, kalau kau memberi ini terus-menerus, kau tidak mendidik orang ini. Memang kita sebagai anak Tuhan harus ada belas kasih, tapi kita juga perlu mendidik. Ada kalanya kalau seseorang lagi dididik sama Tuhan, jangan kita menjadi sok pahlawan untuk membantu. Nah, saya nggak paham karena belas kasih, tapi Tuhan berkata nggak mendidik kalau caramu seperti ini. Lalu saya tanya, gimana caranya Tuhan? Kasih dia modal.
biar dia kerja. Saya tawarin, usianya waktu itu masih kepala 6 lah ya, kepala 6, nggak lebih dari kepala 60. Waktu itu saya menawarkan, kalau ikut orang nggak mungkin akan ada yang mau terima. Lalu saya tanya, gimana kalau nge-Grab atau kurir ojek ya, nanti sepeda motor tak beli no, STNK apa semua wes dari saya tak urus no semua, kamu ngojek kok, atau di sampingan itu jadi kurir. Kan sekarang zamannya banyak kan pakai jasa kurir kan, lah kan lumayan kalau dihitung-hitung. Nah, saya malah dimarahi, berkata seperti ini, emang aku ini apa? Kok disuruh-suruh jadi gojek? Gak mau. Saya kaget. Ya udah, kayaknya gak tak kasih. Karena dia nolak. Padahal kan enak ya, dikasih modal, dibeliin sepeda motor, diurus, terus kamu nge-Grab, ya, kamu terima berapa, aku nggak minta, ambilan gitu loh. Gak mau, ditolak, malah saya dimarahin. Saya ngomong sama Tuhan, piye gitu Tuhan, saya sudah nurut loh, mau ngasih modal untuk didik. Dari situ Tuhan baru kota, orang ini memang malas. Dari situ saya stop akan berkat saya nggak mau support lagi. Baru saya teringat, Tuhan ampuni saya. Baru saya teringat, Tuhan, saya pernah didoakan oleh seseorang hamba Tuhan, ya jangan memberi mutiara pada babi. Saya pernah ditegur seperti itu sama seorang hamba Tuhan. Saya pikir, apa ya Tuhan? Oh, ternyata ini toh memberi mutiara pada babi. Karena waktu babi diberi mutiara, yang balik lagi nang. Baru saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan. Ternyata orang malas adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Kemalasan itu membawa akibat buruk bagi secara rohani kita maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Ayat terakhirnya nih, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, ini suatu peringatan yang tegas. Kenapa ini memperingatkan begitu tegas? Supaya menyadarkan kita bahwa kita tidak mau bekerja, maka engkau jangan harap untuk makan. Peringatan yang sangat tegas. Sekalipun orang Kristen hidupnya rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, tapi malasnya luar biasa. Saya percaya engkau tidak masuk di dalam bilangan orang yang diberkati Tuhan. Karena kemalasan itu adalah salah satu dosa dan kejijikan di mata Tuhan. Kalau kemiskinan datang, kita tidak beroleh karena berkat Tuhan tertutup, karena kemalasan kita sendiri, maka jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ayo, menjadilah pribadi-pribadi Tuhan yang Tuhan mau, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mau meletakkan nama Tuhan di atas segalanya, menjadi pribadi yang rajin, jangan malas, jangan punya mental meminta dan mengemis. Kalau memang kondisimu tidak mampu karena keterbatasan, tetaplah engkau berlutut terlebih dulu kepada Tuhan, supaya biar Tuhan yang bekerja
dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Maka akan lihat berkat materi, berkat jasmani, berkat pelindungan, berkat perkenanan, berkat damai sejahtera, itu semua akan diberikan. Karena memang berkat itu sebenarnya sudah disiapkan. Tapi Tuhan melihat berkat ini diperuntukkan pada siapa-siapa dulu. Dilihat dulu pribadi-pribadi kita. Apakah kita layak dan siap dalam menerima berkat itu. Saya undang pemain musik, WL, singer, dan kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya minta maaf untuk malam ini saya tidak dapat mendoakan karena ada sedikit musibah. Ya, waktu itu begini, musibahnya bukan musibah yang terlalu gimana. Saya ini kan baru tahun yang lalu belajar nyetir mobil ya. Nah, saya ini haluan jalan itu saya bisa. Yang kelemahan saya sampai sekarang yang belum bisa itu kalau pakai mundur di dalam posisi nanjak gunung atas, itu nggak bisa, itu kelemahan saya. Makanya kalau saya posisi kemana-mana pergi, kalau di hotel atau apa suruh pakai mundur nanjak, tak suruh parkir vale. Nah, Pak Ali bilang, nih kamu harus belajar. Kan rumah saya itu kan parkirnya masuk nanjak agak naik atas gitu loh. Pas kamu belajar loh, iya kok aku yang mau belajar. Karena nanti pas suatu ketika kamu ada apa-apa kan aku bisa masuk ke mobil sendiri apa. Terus saya ngomong, kok kenapa ya kalau parkir mobil enak dari depan masuk set gini aku bisa aku walaupun tanjakan kan lebih gampang daripada posisi mundur. Terus iya, tapi nanti keluarnya sulit kamu. Ya sudah, diajari tadi. Nah, diajari, lah, telah, wes masuk, ya. Terus saya ngomong, kok sebelah kanan ki mepet. Feeling saya, aku rasa, pas, jadi terus no, pas nanti nabrak. Saya tuh ngomong gitu, seriak, karena jendela kiri kanan tak buka supaya saya lihat. Terus Wali bilang gini, suami saya, iso, ayo terus, kebablas nabrak, proks. Terus kaki aku alim kena injak, lindes ban. Terus suami saya, nih, sorry kok aku gak ada masuk. Terus suami saya ngomong, enggak bukan salahmu, salahku sih ngajar. Kenapa kok? Karena aku menempatkan dirimu seperti diriku. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya kamu tak suruh turun dulu, noto di bawah, ban itu masih miring ternyata. Belum lurus tapi dia lurus. Nah mesti kamu tak suruh turun sih, diatur di bawahnya. Nah kamu tak tempat posisiku, aku gitu pasti bisa. Makanya kamu tak suruh terus lah. Kebablas saudara. Jadi mobil yang satu masuk bengkel, risok saudara, spione, pintune. Ini bukannya mobil yang saya bawa lagi, mobil yang kecil yang Brio yang dibeliin anak. Terus kaki suami saya lindes bengkak. Terus saya bilang, Seko aku pelayanan nanti mah habis pelayanan tak tinggal terus tak bawa ICU. Terus ya wis, tapi agak malaman ya aku pas. Ya saya ngomong doa nih. Ya kata doa satu-satu wis aku nanti mengalir nanti Roh Kudus ngomong apa ya wis kok aku bilang gitu. Jadi gak bisa satu-satu. Tapi kalau nanti Tuhan bicara di mimbar, ya wis itu aku angkat tangan wis dimani ya saudara ya. Jadi saya minta maaf saudara. Suami saya itu sebenarnya mau ikut tapi kaki itu bengkak deh, nyewori deh. Pas saya ngomong wis kok tak bawa IGD wis difoto, dirongsen ya supaya lihat ada apa-apa dalamnya apa. Pas aduh Tuhan, saya itu pelayanan kok kayak gini. Pas saya ngomong koko, nanti berikutnya belajar apa enggak ya? Terus suami saya, yuk belajar lah. Terus gini aku, manggil 2 orang aku, manggil 1 orang, sing bagian ngajari,
ya pribadi itu sama kamu. Jadi dua orang sing ngajari aku kok nanti kiri kanan. Terus ya wis gampang. Karena selama ini saudara ya, mobil saya Brio itu tak taruh di luar, gak pernah tak masuk no dalam, karena saya tahu saya belum bisa. Saya kan tahu batas kemampuan saya sampai di mana. Nah, terus awalnya itu wali mesti masuk no karena nggak bisa. Nah, hanya mobil saya taruh di luar, mobil yang satu masuk dalam. Untungnya sing tak coba, sing tak pakai mobil Brio, karena suami saya ngomong, oh coba pakai mobil sing baru ya nih. Ya wes pakai mobil Brio oh ya puji Tuhan, saya terlindung karena mobil yang saya pakai ini tadi itu mobil berkat saudara. Saya ini baru diberkati, dapat mobil BRV merah. Loh kok untungnya bukan itu sih tak bener. Tuhan terima kasih. Tapi ya saya mengucap syukur karena saya percaya semua seisi Tuhan pasti ada kebaikan Tuhan. Yuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kalau boleh sedikit saya kesaksian ya, betapa Tuhan itu luar biasa. Tahun lalu saya ini mengalami masalah yang mungkin bertubi-tubi ya, dan saya nggak menyangka bahwa di balik masalah yang saya alami ternyata ada berkat Tuhan yang Tuhan beri, sebuah mobil. Dan berkat ini Tuhan berikan pas di hari pernikahan saya dengan suami. Nah, waktu itu saya ditanyain, Cik Yenchen pengen mobil apa? Saya dulu itu kan anak saya pinginnya memberikan saya BRV, tapi nggak boleh sama wali suami saya kan, karena masih pemula, makanya belilah Brio. Nah, tapi Tuhan tahu hati saya itu pingin mobil BRV. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu pingin loh kalau saya dijemput orang-orang, ya. Saya lihat mobilnya kok bagus-bagus. Terus ada kamera nih, kamera yang buat mundur-mundur gitu loh Tuhan. Nah, saya itu ngomong sama Tuhan. Terus suami saya itu dengar, kamu itu ya, kayak ngomong teh Tuhan, kok enak ya, kok arek cilik arek bapak gitu loh. Pas saya ngomong Tuhan, saya pengen mobil yang ada kamera sing bisa mundur-mundur, wes pokoknya keren sing bagus gitu loh Tuhan sing dalam. Terus ada berkat ditanyain, Cik Yenchen mau milih warna apa? Lah, saya ngomong merah. Suami saya ngomong, loh jauh merah nih hitam. Lah merah aku gak bisa pakai, ini kan merah cewek. Lah saya ngomong, lah mesti diberkati aku loh kok. Saya untuk kena aku merah. Jadi saya itu engkel-engkelan soal warna saudara. Nah ini ceritanya. Nah engkel-engkelan soal warna, pas akhirnya terus gini lah. Saya lihat ya, ada dua warna kok sekarang mobil. Istilahnya apa? Tuntun atau? Nah, tuntun ya. Dua warna wis kok. Si dua warna yang jadi adil ya. Kamera ada si hitam kok. Kamu bisa pakai. Pas, oh ya wis. Nah, sebuah dikasih saudara. Warna yang seperti saya minta dua warna. Tuhan amin. Jadi saya bisa pakai, Wari bisa pakai. Dan puas sih saudara, ada kamera yang buat mundur-mundur kayak lihat GPS itu. Ya ampun Tuhan, saya kan cuma ngomong, gak saya bawa dalam doa ini loh, berkat yang Tuhan kasih, yang sediakan bagi yang kita diberkati, pribadi yang takut Tuhan, yang meletakkan nama Tuhan di atas segalanya, dan yang rajin. Jadi saya nggak tahu berapa harganya. Kalau ditanya Cik Yenchen beli berapa? Gak ngerti. Karena diberkati saudara. Amin. Sampai ada, wah berarti gak matur duit ya Cik Yenchen. Ada sih ngomong, iya puji Tuhan gak matur duit Tuhan ya singkir. Ayo kita nyanyi. Ada satu pujian ya. Thank you Jesus. Yesus
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, puji Kau selalu, tinggikan, Ku agungkan selamanya. Dibuat kayak naik, kadang ada rasa yang sedikit nggak nyaman.
Jehovah Rafa-Mu, kata Tuhan. Aku Tuhan penyembuh. Aku akan menyembuhkan, kata Tuhan. Jangan kau punya suatu pemikiran yang kemana-mana tentang sakitmu itu. Dan Tuhan juga katakan, apa yang terhilang, aku akan kembalikan. Ada di sini beberapa orang yang Tuhan katakan lebih dari satu orang. Engkau mengalami banyak kehilangan, bukan karena suatu kesalahanmu, tapi karena perbuatan orang lain. Karena perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab, karena perbuatan orang lain yang hanya ingin memanfaatkan akan kondisi dari kepercayaan, sehingga engkau banyak sekali kehilangan, sehingga itu berdampak bagi engkau. Dan Tuhan katakan, ada saatnya di mana aku akan mengembalikan, seperti di mana waktu aku mengizinkan itu terjadi pada hambaku Ayub, maka aku mengembalikan 2 kalinya. Dan itu berlaku atas engkau, hai anakku, karena engkau biji mataku, dan aku akan mengembalikan dan aku akan pulangkan. Uripikara basyepara masindikara masih, ora basyepara masyepara masih. Ada seorang anak muda, aku akan mempersiapkan acaramu, kata Tuhan. Engkau sudah punya planning untuk melangkah lebih dalam di dalam sebuah acara untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Kau sudah siap di dalam hal itu, membentuk sebuah keluarga. Tuhan katakan, aku akan menata dan mengatur segala sesuatu menjadi baik, kata Tuhan. Aku akan menyediakan semuanya dan aku tidak akan pernah mempermalukan. Ada seorang ibu yang berdoa untuk anaknya. Engkau tiap kali berdoa untuk anakmu. Ibu, jangan engkau khawatir. Anakmu tidak apa-apa. Anakmu akan ada hasil suatu ketika. Apa yang dialami oleh anakmu akan putramu ini bukan hal yang terlalu besar, sehingga nggak perlu kau takut ataupun terlalu melebih-lebihkan. Ada jalan yang nanti akan aku bukakan buat putramu, sehingga kau akan melihat suatu hal yang luar biasa terjadi atas hidup putramu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Setiap hari kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, jika waktu lalu Kau sanggup membuat mujizat, di waktu ini pun Kau sanggup membuat mujizat atas kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, Engkau tolong satu persatu. Engkau tidak akan pernah melewatkan mereka Tuhan, karena kasih-Mu sungguh untuk mereka, untuk kami semua. Mata-Mu itu senantiasa tertuju bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan ajari kami lebih lagi Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang Kau mau, pribadi yang hidup takut akan Engkau, pribadi yang mau meletakkan Engkau di atas segalanya, dan menjadi pribadi yang rajin, sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh menjadi terang dan garam di mana kami berada, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, biarlah karya daripada Roh Kudus yang terus berkarya bagi setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.